Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, saudara-saudaraku, para tokoh agama, dan yang saya hormati Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Dandim atau Enggang mewakili, Bapak Kapolres serta jajarannya, Bapak Kasdim Batang, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta anggotanya, mas-mas kita Banser, dan segenap organisasi kepemudaan yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati direksi, direktur dari perusahaan kopi ABC, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita bersama-sama tidak lain untuk mengingat sejarah, terutama sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tokoh pasti mempunyai sejarah masing-masing. Dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, sampai Konghucu atau Kongfuse, mempunyai dasar-dasar sejarah dan situs-situs sejarah yang mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Alhamdulillah, di Indonesia diberi hak dalam memeluk agama yang disahkan oleh peraturan dan undang-undang di negara tercinta ini. Tidak lain dengan menguak sejarah tersebut, khususnya kami dari umat Islam selalu mendengungkan yang tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu menengok sejarah, supaya menjadi bangsa yang tidak kepaten obor di dalam negerinya sendiri. Bila mana mau menengok sejarah, pasti bangsa ini akan selalu bercermin mana yang menyebabkan keukhuwahan dan mana yang akan menyebabkan segala perpecahan, dan mana tokoh-tokoh pejuang bangsa, pendiri bangsa ini, pensyiar agama ini, paling tidak sedikit banyaknya akan menguak mutiara-mutiara terpendam yang tiada ternilai harganya untuk umat dan bangsa ini. Dari itu, dengan perjalanan maulid per maulid, kita hidupkan kembali
yang tidak terlepas untuk mengingat sejarah dari bagian Maulud itu sendiri. Di antaranya kita menghargai sejarah kemerdekaan para tokoh, para pahlawan yang ada di Indonesia ini, apapun agamanya, khususnya umat Islam. Para beliau tidak terlepas andil besar, sangat peduli terhadap negeri dan bangsanya untuk menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Berkibarlah sangsaka merah putih. Di dalam sangsaka merah putih tersebut, walaupun tidak ada satu huruf pun yang melekat di dalam warna merah putih, tetapi kandungannya harga diri bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Maka apabila bendera itu sendiri jatuh, berarti martabat kita, jati diri kita, harga diri kita, mau tidak mau ikut jatuh. Dari itu kewajiban kita menjaga tetap berkibarnya sangsaka merah putih, bukan di dalam pertempuran saja. Di luar pertempuran itu pun, karena sangsaka merah putih bagian harga diri bangsa, jati diri bangsa yang merasa mempunyai kehormatan, tertera terkandung di dalam merah putih. Maka sudah sepantasnya kalau kita lewat naik kendaraan kok melihat merah putih, tidak benar memasangnya, mungkin mencong, miring dan sebagainya, turunlah sejenak, tegakkan, karena Anda mengerti itu kehormatan kami. Paling tidak. Tapi kalau kita sudah melupakan semuanya itu, siapa pendiri-pendiri, pensiar agama, khususnya Islam di Indonesia ini, kita lupakan. Dan yang ikut andil besar, umat dan bangsa ini merasa hantar beni, merasa memiliki kepada republik ini. Dan mengetahui sejarahnya, jerih payahnya para beliau yang telah meneteskan keringat, mengucurkan darah demi kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya yang didukung oleh kekuatan ideologi agama masing-masing. Maka berdirilah tegak. Kalau kita bertanya kepada bapak-bapak kita ini semuanya, sadar atau tidak? Mau jujur atau tidak? Di mana 1945 kita ini? Apakah sudah ada dan sudah lahir? Jawab. Jangankan lagi mengangkat senjata, babu runcing pun paling ngangkat dalam karnaval. Alhamdulillah masih diingatkan dari karnaval. (1947) kalau udah jumpai 45, kita ada di mana? Sedangkan kita masih berhadapan dengan sekutu yang akhirnya meninggalkan Belanda. Kembali 47, kita sedang berhadapan luar biasa, ditikam dari belakang peristiwa Madiun 48. Berapa korban yang ada di Madiun? Di mana kita pada waktu itu? Di mana kami pada waktu itu? 55 pemilu pertama sampai peristiwa 65.
Generasi yang sekarang lahiran 65 ke atas jelas tidak mengetahui peristiwa 65. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita mengenyam repelita perpelitas 1, kedua sampai ke-6, dilanjutkan sampai reformasi dan lain sebagainya. Kayak makanan sudah di atas meja, sudah ada yang menanakkan nasinya, sudah ada yang memasakkannya. Tinggal bismillahirrahmanirrahim, kita makan berbagi bersama. Terkadang tidak. Malah justru kita bertengkar sendiri, saling menyalahkan. Kalau kita sadar apa yang kita makan, walaupun lauk pauknya tidak seberapa, tapi kita menghargai jerih payahnya orang tua kami. Kepala buat kaki, yang di pegunungan, yang di kota. Bagaimana kalau musim kemarau, musim hujan? Bapak-bapak kita yang kerja berat, membanting tulang demi harapannya, takut kalau putra-putrinya putus pesantren, putus sekolah, tidak mempunyai pakaian, tidak mampu membelikan alat-alat sekolah. Para beliau berjuang. Padahal para beliau pada waktu itu terbatas kemampuannya untuk menunaikan sekolahnya. Sudah lulus SMP atau SMA, alhamdulillah, apalagi perguruan tinggi. Satu-satunya yang diharapkan regenerasinya yang mampu untuk meneruskan cita-cita para leluhur kita atau tidak. Sejauh mana kita terima kasih kepada para beliau. Belum ibu kita yang jerih payahnya tahu kadar masakan. Ini kurang asin, kurang manis dan lain sebagainya. Ibu-ibu kita tercinta yang tahu persis. Kita tinggal makan, hebat, pandai kita menyalahkannya. Bagaimana perasaan yang memasakkannya, yang tahu sebenarnya ibu bapak kita jerih payahnya untuk menyuguhkan kepada putra-putrinya. Apakah itu balasannya kita terhadap kedua orang tua? Itu baru kedua orang tua. Bagaimana terhadap ulama-ulama kita yang meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para pendiri-pendiri bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini yang ikut andil besar, bahkan para beliau tidak menikmati kemerdekaan, sudah di alam baka. Sejauh mana kita terima kasih kepada beliau. Tinggal meneruskan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Malah kita jadi umat, jadi bangsa ini yang mudah terpengaruh kena hoax. Fitnah kayak hampir menyebar. Siapa yang untung? Yang untung adalah manusia. Dari bangsa manapun, saya katakan uknum, mengharapkan tumpeng yang enak di Indonesia ini. Yang lauk pauknya penuh, masakannya istimewa, tinggal menunggu kesempatan dibagi berapa ini tumpeng. Artinya Indonesia ini dibagi 3, bagi 6 atau bagi 9. Apakah kita akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tersebut? Di mana terima kasih kami kepada para beliau? Apakah kami ini menjadi bangsa yang tidak tahu terima kasih kepada para leluhurnya, para pendiri bangsa ini? Jawab. Kalau tidak, buktikan. Mestinya harus membangun kerukunan, kekompakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang lagu kebangsaan sudah di mana-mana, sudah banyak yang ngerti. Hatta ibu-ibu kita, nenek-nenek kita yang tadinya sudah hampir lupa, sekarang kalau dilakukan Indonesia Raya ikut berdiri dan bersama-sama
sesuai kekompakan suaranya masing-masing. Ya yang tua jangan dipaksakan harus suaranya lantang. Tapi merasa Handar Beni memiliki mulai tumbuh dari sanubari itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lahirlah ucapan ini rasa tanggung jawab. Terjadilah suatu ikrar yang luar biasa. Pernyataan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau sudah merasa Handar Beni, insya Allah. Tidak cukup Handar Beni kepada bentuknya tanah air ini. Tapi merasa memiliki yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Dan di dalam lautan kami. Tidak terus ribut terus. Nah sekiranya saya mau tanya kepada mas-mas adik-adik kita. Sepanjang masa yang saya tanyakan. Dan ini harus didengungkan di telinga kami. Yang pertama harus berani ikrar setiap individu bangsa ini. Apa ikrarnya? Demi Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, yang tiada sekutu baginya, kami bersyukur diberi tanah air kami, dari Sabang sampai Merauke, tanah air Indo. Yang kedua, saya mendapatkan kebanggaan untuk menerima tanah air tersebut, maka kami bagian bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi bangga menjadi anak Indo. Camkan, tanamkan di lubuk hati kita semuanya. Bangkitkan rasa itu kembali. Yang terakhir, doanya satu. Ya Allah, jangan aku menjadi bangsa yang tidak tahu terima kasih kepada para beliau. Sehingga menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Tanamkan baik-baik di setiap lubuk hati kita masing-masing. Apalagi ini mau menghadapi Pilgub, Pilkada, Pilgub, Pildes, sampai nanti Pilpres. Kita bentengi dengan merasa Handar Beni memiliki nguri-nguri apa yang telah ditanamkan para sesepuh kita. Jaga kesatuan ini, jaga persatuan ini. Kalau sudah merasa Handar Beni, pasti akan memanfaatkan apa yang ada yang tumbuh di dalam bumi pertiwi ini. Pohon-pohonan yang ada, mampukah kita mengelola untuk memanfaatkan? Sampai ke kopi juga. Kita bisa menjaga ekonomi Indonesia, kopinya kopi Indo. Kopi mana? Mau Lampung, mau Palembang, terserahlah. Masih dari lingkungan bumi Indonesia tercinta ini. Dihidupkan nilai tambah income untuk republik ini. Dari perusahaan teh, dari perusahaan kopi, dari perusahaan mana saja. Yang ada di bumi pertiwi ini bagian membangun bangsa karena termasuk income masuk ke daerah dan wilayah masing-masing. Lebih bangga lagi, entah itu keturunan Cina, mau keturunan Arab kek, mau siapa kek, itu keturunan. Boleh. Tapi yang saya mengetahui, beliau-beliau adalah saudara kami sebangsa, setanah air. Bangsa Indo, mau Arab kek keturunannya, mau Cina kek, mau Belanda, saya tidak tahu. Yang saya ketahui bukan keturunannya. Tapi karena lahir di Indonesia, beliau tidak terlepas adalah bangsa Indo.
Siapa lagi kalau tidak kita yang meramaikan? Mestinya kita harus fanatik. Apa yang diproduk dalam luar negeri dari dalam negeri ini. Lah itulah. Harus menghargai. Jangan bangga dengan barang-barang dari luar dahulu. Sebelum menguntungkan bangsa lain, tolong menguntungkan yang pertama bangsa Yang kedua, setiap perusahaan pasti akan menyerap tenaga kerja. Berarti telah berjuang untuk mengangkat pengangguran. Walaupun masih sampai sekian persen. Kalau kita minum teh Indonesia, kopi Indonesia, atau perusahaan Indonesia, kami bagian ikut amal untuk andil mengangkat pengangguran yang ada di Indo. Bangga tidak kira-kiranya? Buktikan kalau bangga, asal ngomong bangga saja enak. Lah inilah. Itu bagian daripada cinta tanah air. Coba kalau kita fanatik dengan perusahaan dalam negeri. Insya Allah dolar tidak sampai melunjak luar biasa. Tak kasih contoh satu aja. Ini dolar. Gambarnya Presiden Amerika. Yang satu 100.000. Soekarno-Hatta, ditulis Soekarno-Hatta, Nyon Sewu, proklamator Indo. Nah kira-kiranya dengan dolar ini dengan nilai proklamator tinggi mana? Jawab, kok lemes gitu, nilainya tinggi mana? Betul, pertahankan rupiah. Pertahankan rupiah. Silakan bangga dengan dolar, saya tidak ngalang-ngalangi kok. Tapi ada nilai Soekarno-Hatta, proklamator Indonesia. Kalau ribuan, puluhan, ratusan ribu kusut, kita tidak ambil pusing terima. Kalau dolar kusut sedikit, nilainya direndahkan kalau tukar. Apakah begitu? Hah? Kemana keindonesianan kita? Jawab coba. Kalau keindonesianan kita tumbuh, tidak macam-macam itu dolar, insya Allah. Atau uang bukan dolar saja. Karena apa? Kita jati diri, harga diri kita. Ini uang ada gambarnya proklamator Republik Indonesia Soekarno. Selesai. Ini kopi mana? Kopi Bali, kita beli. Kopi mana? Kopi Lampung, kita beli. Ini kopi mana? Siwalan, kita beli. Ini kopi mana? Luar Indonesia, Beb. Nanti dulu. Ini dulu. Saya kasih keuntungan. Lebih-lebih ABC. Wes ojo dawa-dawa semene bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABC? Kopi deh. Ayo kita doa bersama ya. Apa doanya? Semoga Indonesia diberi keamanan oleh Allah Ta'ala. Walaupun beda memilih, tapi jangan pangling. Yang dipilih, yang memilih adalah bangsa kami, Indo. Semoga kita dijauhkan dari pecah belah, dari fitnah, dari bala, dari cobaan. Entah itu bala yang akan turun dari langit, entah yang akan muncul dari bumi. Semoga dengan persatuan keukhuwahan ini akan bisa menepis turunnya bala.
Yang saya khawatirkan, bila mana perpecahan semakin berkembang, itu nanti yang Maha Kuasa akan memberikan percobaan. Karena di Indonesia itu banyak walinya. Jangan dikira kalau dikubur para aulia dalam kuburnya itu rela kalau melihat bangsa ini pecah belah. Balak yang kan besar sudah awe-awe, tinggal turun saja. Maka untuk menepis itu semuanya hanya dengan tali ukhuwah, tali silaturahmi, nyambung persaudaraan sesama kita. Indonesia ada 2 persaudaraan. Saudara sebangsa, saudara seagama, sebangsa setanah air. Saudara yang kedua, saudara sebangsa setanah air Indonesia. Jaga, ingat baik-baik, jangan sampai memberikan kesempatan oknum-oknum untuk memecah belah bangsa kami. Dengan ukhuwah tersebut insya Allah akan menepis semua cobaan-cobaan. Dan semoga kita diberi barokah umurnya, barokah ekonominya, barokah pertaniannya. Dan anak-anak kita dijadikan hamba Allah yang soleh, mampu menjadi penerus bangsa ini dan mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Padang bulan aja.